Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Tadinya bulan Ramadan ini bulan yang tidak dianggap di bangsa Arab. Mereka hanya menganggap bulan yang agung, bulan yang mulia itu hanya ada 4 yang dikenal dengan bulan-bulan haram. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakannya langit dan bumi itu ada 12. Di antaranya, 4 di antaranya adalah bulan haram. Apa aja itu bulan haram? Bulan-bulan haram apa? 3 berturut-turut, 1 terpisah. 3 yang berturut-turut itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Al-Muharram. Yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Ini bulan yang dimuliakan pada bangsa Arab ketiga itu. Bulan Ramadan bukan bulan apa-apa, bukan bulan yang mulia. Ketiga itu bulan yang tidak dianggap sama sekali. Ketika datang Islam, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia, yang langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bulan yang paling mulia, bahkan mengalahkan 4 bulan haram. Di antara hal yang menjadikan bulan Ramadan itu bulan yang sangat mulia adalah dijadikannya Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan segala sesuatu yang berdampingan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Segala sesuatu yang bersinggungan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Malaikat Jibril alaihissalam menjadi mulia karena Malaikat Jibril alaihissalam itu yang membawa wahyu Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi yang paling mulia karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekah dan Madinah menjadi mulia, menjadi tanah suci, menjadi tanah haram, itu karena Mekah dan Madinah diturunkannya apa? Diturunkan Al-Quran padanya. Al-Quran itu diturunkan pada di Mekah dan Madinah. Kemudian bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia karena bulan Ramadan bulan diturunkannya apa? Al-Quran. Dan malam yang paling mulia itu malam apa? Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia? Karena di malam Lailatul Qadar itulah Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami menurunkan yaitu Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan kita kalau ingin menjadi manusia yang paling mulia, manusia yang terbaik, maka jadilah ahlul Quran. Jadilah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi manusia yang mulia dan manusia yang terbaik. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis,
Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan orang yang memperhatikan Al-Quran, yang perhatian dengan Al-Quran, maka kedudukan di surga itu sangat tinggi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah, tartilkanlah Al-Quran, sesungguhnya tempatmu nanti di surga sampai di mana engkau membaca Al-Quran. Kalau hafalannya cuma 30, kira-kira surganya tinggi atau enggak? Cuma hafal Qul Rabbil Falaq, Qul Rabbil Nas, tinggi atau enggak? Khawatirnya enggak terlalu tinggi ya. Khawatirnya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau kita memperhatikan kandungan daripada Al-Quran, senantiasa membaca Al-Quran, beramal dengan Al-Quran, meskipun hafalan kita tidak banyak, maka kita juga akan tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita di surga juga akan tinggi. Tapi kalau cuma 30 hafalan kita, kemudian kita nggak perhatian dengan Al-Quran, tidak beramal dengan Al-Quran, khawatirnya tempat kita di surga tidak tinggi. Tapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, yang mana amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal-amal saleh yang kita kerjakan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Memang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa amal saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Namun di sana ada hadis-hadis yang umum yang menjelaskan bahwa amal saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya sangat besar sekali. Di antara dalilnya adalah hadis Nabi SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku. Umrah itu berapa hari Pak kita melaksanakan ibadah umrah? 9 hari atau 12 hari ya? Atau berapa hari kita mengerjakan ibadah umrah itu? Kita mengerjakan ibadah umrah itu cuma 2 jam, cuma 3 jam. 9 hari itu paket dari travel aja, paket jalan-jalan lah ibaratnya. Umrohnya itu cuma apa? Cuma 2 jam atau 3 jam. Umroh itu kan cuma kita ihram, kemudian kita tawaf, sa'i, tahallul, ya selesai. Kalau sepi, tawafnya bisa cepat, sa'inya bisa cepat, bisa segera tahallul. Tapi kalau haji berapa hari haji? Haji itu dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah, kemudian berakhir di tanggal 12 atau 13 Dzulhijjah. Lama ibadah haji itu, penuh dengan perjuangan. Tapi umrah yang dikerjakan di bulan Ramadan, yang itu mungkin cuma 2 jam atau paling lama 5 jam, tapi setara seperti haji bersama Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya amal saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa amal saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya sangat besar adalah sabda Nabi SAW, man shallama al-imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam, akan ditulis untuknya sholat 1 malam suntuk. Kita sholat tarawih berapa jam Pak? 2 jam atau 3 jam kita sholat tarawih? Ya, nggak nyampe 1 jam. 1 jam itu jamaah sudah protes. Saya pernah jadi imam di salah satu masjid, cuma 2 surat atur sama ad-dariyat, saya bagi jadi 8 rakaat. Ya, itu besoknya saya di SMS, Ustaz kalau jadi imam di sini tolong ad-duha sampai ke bawah aja, jangan baca. Ya. Ada salah satu masjid di dekat rumah saya, DKM-nya minta imamnya itu 1 malam 1 juz. Baru 1 malam 3 soft hilang, sudah nggak ada lagi yang sholat di situ. Akhirnya kemarin itu sudah ditetapkan sudah tidak 1 juz lagi, cepat-cepat aja. Yang paling tidak, paling panjang itu 1 halaman dibagi 2, jadi setengah halaman, per rakaat setengah halaman. Kita sholat tarawih cuma 45 menit sampai 1 jam, tapi pahala kita berapa? 1 malam suntuk.
Ini menunjukkan bahwasanya ibadah yang dikerjakan, ya amal saleh yang dikerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan. Terlebih bila kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Kita beribadah tepat di malam Lailatul Qadar itu seperti berapa tahun kita beribadah? Seperti 83 tahun. Karena disebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1000 bulan itu setara berapa? 83 tahun. Ini menunjukkan bahwasanya amal saleh dikerjakan di bulan Ramadan itu lipat gandakan pahala. Oleh karena itu para ulama menyebutkan, di antaranya Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah taala, beliau menyebutkan satu tasbih yang kita baca di bulan Ramadan itu setara dengan 1000 tasbih yang kita baca di luar bulan Ramadan. Satu tasbih kita baca di bulan Ramadan itu setara dengan 1000 tasbih yang kita baca di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu hendaknya kita perhatian dengan bulan Ramadan. Terlebih Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Jadi apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Apa makna pintu-pintu surga itu dibuka? Maknanya ada dua. Yang pertama adalah hakiki, benar-benar pintu surga itu dibuka. Pintu surga ada berapa? Pintu surga ada 7 atau 10 pintu surga. Pintu surga ada 8. Pintu neraka ada 7, ya. Jadi pintu surga 8, pintu neraka ada 7. Ya. Semua pintu surga dibuka. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah makna kiasan, yaitu semua amal saleh dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Semua amal saleh itu dibuka. Hanya satu saja yang tidak bisa kita kerjakan di bulan Ramadan. Ibadah apa yang tidak bisa kita kerjakan di bulan Ramadan? Ibadah apa kira-kira? Ibadah haji. Ibadah haji nggak bisa dikerjakan di bulan Ramadan. Tapi di bulan Ramadan ada amal saleh yang pahalanya setara haji. Itu tadi yang sudah kita sebutkan, umrah di bulan Ramadan. Itu seperti haji bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Dimudahkan bagi kita untuk beribadah di bulan Ramadan. Ringan. Kita mengerjakan ibadah di bulan Ramadan itu sangat ringan sekali. Kemudian makna daripada wa khuliqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Apa maknanya? Yang pertama adalah pintu neraka itu ditutup, benar-benar ditutup pintu neraka itu. Sekarang pintu neraka itu sudah ditutup, ya. Tapi di bulan Ramadan lebih dirapatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua adalah pintu-pintu kemaksiatan itu tertutup. Apa makna pintu-pintu kemaksiatan tertutup? Maknanya adalah karena di bulan Ramadan ini nuansa ibadahnya itu sangat kuat. Kalau nuansa ibadah sangat kuat, seorang itu dia lemah untuk melakukan maksiat. Benar ya? Kalau nuansa ibadahnya itu kuat, dia lemah untuk mengerjakan maksiat. Contohnya kita umroh, kita berangkat umroh. Kalau di tanah suci di Mekah atau Madinah, nuansa ibadahnya kuat atau tidak? Nuansa ibadahnya kuat. Bapak-bapak, ibu-ibu itu kalau sholat subuh berangkatnya kira-kira pas adzan atau jam 2 sudah berangkat. Jam 2 sudah berangkat. Jam 3 sudah berangkat. Jumatan itu jam berapa berangkat? Ada yang jam 9 sudah berangkat ke masjid. Karena nuansa ibadahnya sangat kuat. Orang kalau nuansa ibadahnya itu sangat kuat, kepikiran maksiat atau tidak? Orang kepikiran untuk bermaksiat. Kemudian yang kedua, kenapa orang itu malas untuk bermaksiat? Karena kegiatan di bulan Ramadan itu sangat padat. Siangnya berpuasa, malamnya itu apa? Sholat tarawih disambung dengan apa? Tadarus atau tilawah Al-Quran. Kalau orang itu punya kegiatan yang padat, maka dia tidak punya kesempatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada pintu-pintu neraka ditutup. Dan makna wasuffi dari syayatin, syaitan-syaitan dibelenggu, itu bisa jadi syaitan-syaitan benar-benar dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala.
Atau makna yang kedua adalah syaitan tidak punya kesempatan untuk menggoda manusia untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi ya nuansa ibadah di bulan Ramadan itu sangat kuat dan agenda kebaikan di bulan Ramadan itu sangat ada, sehingga seorang itu dia lemah untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika bulan Ramadan ini sudah dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ringan dalam beribadah. Ringan nggak beribadah di bulan Ramadan? Antum sekarang baca Quran dua lembar kuat atau tidak sehari? Kadang-kadang lemah kita dalam baca Quran. Tapi kalau masuk bulan Ramadan bisa baca 1 juz atau tidak? Bisa baca 1 juz dalam apa? Dalam sehari itu bisa 1 juz. Bahkan saya punya teman itu, dia bukan teman ya, bos ya, dia bos. Itu dia bilang satu malam dia baca 6 juz. Satu malam 6 juz dia baca Al-Quran. Dia nggak tidur, luar biasa. Terkondisikan bulan Ramadan itu untuk apa? Untuk beribadah. Sehingga ketika bulan Ramadan ini sudah dikondisikan oleh Allah, kita mudah dalam beribadah, kita lemah dalam bermaksiat. Namun ketika kita selesai bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan, padahal bulan Ramadan itu kan bulan yang penuh dengan apa? Bulan yang penuh dengan ampunan. Tapi kita tidak mendapatkan ampunan, maka kita adalah orang yang paling merugi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, rogimaan merugi seseorang ya ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan, summan salah kalau difarlah. Kemudian Ramadan berlalu dan dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita menjadi orang yang beruntung di bulan Ramadan ini, kita bisa memperbanyak ibadah, memperbanyak amal saleh, karena bulan Ramadan itu diibaratkan dengan bulan perlombaan. Bulan perlombaan. Semua ibadah tadi sudah kita sebutkan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Kalau kita ingin menang dalam perlombaan, pastinya kita butuh yang namanya apa? Persiapan. Pastinya kita butuh yang namanya persiapan. Kalau kita mau ikut lomba lari, ya, mau ikut lomba lari besok hari Ahad, kira-kira sekarang kita sudah persiapan atau belum? Sudah mulai pemanasan, persiapan, lari tipis-tipis. Tapi kalau kita nggak ada persiapan, begitu datang ke tempat lomba, kita masih sarapan bubur ayam. Jam 7 kita ikut lari. Kira-kira kita bisa menang atau tidak? Kita nggak akan bisa menang meskipun kita ini sudah berpengalaman dan selalu menang. Tapi kalau kita nggak pakai pemanasan, kita cenderung meremehkan, kita tidak akan pernah menang dalam perlombaan. Maka kita butuh yang namanya persiapan. Dahulu para salaf itu persiapan menyambut bulan Ramadan itu 6 bulan. Sebelum datang bulan Ramadan itu sudah apa? Sudah persiapan, sudah pemanasan. Kita sekarang sudah pemanasan atau belum? Belum ya, kita baru sekarang ini kita mulai pemanasan. Maka kita butuh yang namanya apa? Pemanasan. Apa pemanasan kita untuk menyambut bulan Ramadan? Yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah. Jadi syiar kita sebelum dan nanti masuk bulan Ramadan itu adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di masjid ini, bisa duduk sejenak mendengarkan ya firman Allah, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu semua adalah atas pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doa yang diajarkan, ya di antara doa yang diajarkan ini bukan hadis Nabi, tapi ini amalan para salafus saleh. Mereka ketika mau menyambut bulan Ramadan, itu doa mereka adalah Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Sudah hafal belum ini Pak doanya? Ya. Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini doa yang sangat dalam sekali. Hendaknya kita baca. Kalau kita belum hafal, kita baca. Tapi bagus lagi kalau kita hafal, sehingga kita bisa ulang-ulang, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salimni ila Ramadan.
Ya Allah, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan itu dengan selamat. Karena bisa jadi kita sampai kepada bulan Ramadan, tapi kondisi kita tidak sehat, tidak fit. Sehingga hari pertama kita tidak puasa, hari kedua kita tidak puasa, hari ketiga kita tidak puasa karena kita dalam kondisi tidak sehat. Maka kita minta kepada Allah agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan afiat. Kemudian wasallim di Ramadan, serahkan Ramadan kepadaku. Apa maknanya serahkan Ramadan kepadaku? Maknanya adalah kita minta agar kita ini dimudahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Kita minta dimudahkan agar kita ringan dalam beribadah di bulan Ramadan. Wa tasallamu minni mutaqabbala. Kemudian kita minta agar ibadah-ibadah yang kita kerjakan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena belum tentu ibadah-ibadah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita baca doa ini agar kita disampaikan kepada bulan Ramadan, diringankan ibadah di bulan Ramadan, dan lelah kita dalam beribadah selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, persiapan kita dalam menyambut bulan Ramadan adalah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjadikan kita lemah dalam beribadah itu adalah dosa. Yang menjadikan kita malas, berat dalam beribadah itu adalah adalah dosa. Dan dosa itu dia memanggil saudaranya. Dosa itu memanggil saudaranya. Siapa saudaranya dosa? Saudaranya dosa itu siapa? Ya. Saudaranya dosa itu ya dosa. Saudaranya dosa itu adalah apa? Ya dosa. Dosa itu akan memanggil saudaranya. Ukti, ya, ukti kemana? Saudaraku kemana? Artinya apa? Artinya orang itu ketika dia melakukan maksiat, maka dia akan melakukan maksiat yang berikutnya. Inna min thawabi sayyi'ah as-sayyi'atu ba'daha. Maksudnya balasan dari keburukan adalah keburukan setelahnya. Khawatirnya kita kalau sekarang ini belum bertaubat, di bulan Ramadan kita akan terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertaubat ya, agar kita ringan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ada seorang yang datang kepada Imam Ahmad. Dia mengeluhkan kenapa dia susah sekali untuk bangun di malam hari untuk sholat. Padahal niatnya itu sudah kuat sekali. Kemudian juga dia sudah siapkan air untuk berwudu. Dia sudah lihat sekali untuk bangun di malam hari, tapi tetap saja tidak bisa bangun malam. Maka apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan, "Junub buka payadaka." Itu adalah dosa-dosa yang mengikat dirimu sehingga engkau tidak bisa bangun di malam hari. Maka kita sebelum datang tamu yang mulia ini yaitu bulan Ramadan, dari sekarang kita beristighfar, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya ketika datang bulan Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita lebih ringan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, persiapan kita dalam menyambut bulan Ramadan adalah persiapan ilmu. Persiapan ilmu. Karena ibadah itu syaratnya ada dua. Yang pertama apa syaratnya ibadah? Agar diterima, ikhlas karena Allah. Yang kedua apa? Sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak akan tahu bagaimana puasanya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan kita menuntut ilmu, kecuali dengan kita mempelajari apa? Mempelajari ilmu. Maka kita sekarang sedikit membahas tentang fikih Ramadan. Apa yang harus kita lakukan? Apa syarat-syarat agar puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, hukum puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan itu hukumnya adalah apa? Wajib. Hukumnya adalah wajib. Bahkan puasa itu bagian daripada rukun Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, bunyan Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah wa iqamis shalah. Yang ketiga adalah wa ita'iz zakat, bayar zakat.
Yang keempat adalah apa? Shaumi Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah haji bagi yang mampu. Jadi puasa di bulan Ramadan hukumnya adalah wajib. Apa ancaman bagi mereka yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan? Bagi mereka yang berbuka di siang hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Itu disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi, beliau dibawa oleh dua malaikat. Dibawa ke mana? Dibawa ke sebuah gunung yang tinggi. Kemudian malaikat mengatakan kepada Nabi, Is'a, naiklah engkau wahai Muhammad. Maka Nabi mengatakan, saya tidak sanggup. Ini gunung sangat tinggi sekali. Maka kata malaikat, inna sanusahilu laka, kami akan mudahkan engkau untuk naik ke atas gunung ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sampai di puncak itu terdengar gemuruh yang sangat kuat sekali. Maka Nabi tanya, suara apa itu? Maka malaikat menjawab, wa ahlina, ini adalah suara penghuni neraka. Kemudian Nabi naik terus ya, sampai di puncak gunung. Ternyata ada orang yang dia itu digantung dalam kondisi kaki di atas, kepala di bawah, rahangnya robek dan mengeluarkan darah. Maka ditanya, siapa ini? Maka malaikat menjawab, ini adalah orang-orang yang berbuka di siang hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur. Maka ini ancamannya. Ya, kadang-kadang kita suka lihat ada orang ya kelihatan kakinya tapi kepalanya nggak ada. Nah, ya makan di warung makan, kakinya doang yang kelihatan, kepalanya tidak kelihatan. Maka hati-hati kalau punya halangan, ya kalau memang dia punya uzur maka tidak mengapa. Tapi kalau nggak ada uzur maka hati-hati. Yang puasa di bulan Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Bila yang wajib ini ditinggalkan maka dia berdosa, dan di antara hukumannya tadi sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Saya bicara yang dimulakan oleh Allah. Yang pertama adalah syarat wajib puasa. Kepada siapa puasa itu diwajibkan? Yang pertama adalah syaratnya itu Islam. Maka yang tidak Islam kalau puasanya tidak diterima. Kemudian syarat yang kedua adalah balik, ya, balik. Kalau belum balik maka belum diwajibkan puasa. Dan orang yang belum balik itu ada dua. Yang pertama adalah dia belum sampai usia tamyiz. Yang kedua dia sudah mencapai usia tamyiz. Usia tamyiz itu yang kisaran umur 7 tahun. Itu dia sudah mumayyiz. Kalau belum mumayyiz, kalau puasa maka puasanya tidak diterima. Tapi kalau sudah usia tamyiz, sudah mumayyiz, dia puasa maka puasanya diterima, puasanya sah. Jika seandainya di siang hari dia balik itu tandanya apa? Tanda balik itu apa? Umur 15 tahun atau sudah tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluan. Atau yang ketiga, dia ihtilam atau mimpi basah. Ini bagi laki-laki. Ya, kalau bagi wanita dia apa? Haid. Jadi kalau sudah di siang hari dia misalkan tidur kemudian mimpi basah, maka dia sudah balik. Maka wajib bagi dia menahan puasa sampai sore dan puasanya itu sah. Tapi kalau misalkan orang yang sudah usia tamyiz dia nggak puasa, di siang hari dia balik, maka satu hari itu dia harus ganti di luar bulan apa? Ramadan. Dia harus qada. Paham ya? Jadi ini usia tamyiz, kalau dia puasa maka puasanya apa? Sah atau teranggap. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat wajib puasa adalah berakal. Kalau tidak berakal maka tidak wajib puasa. Siapa orang yang tidak berakal itu? Di antaranya adalah orang gila, kemudian orang tua yang sudah pikun, ya. Dan orang tua itu ada 3 macam. Yang pertama sudah tua tapi masih mampu puasa maka wajib puasa. Yang kedua adalah orang tua yang sudah tidak mampu puasa, maka dia bayar fidyah. Setiap hari dia kasih makan orang miskin. Yang ketiga orang tua yang sudah pikun, maka tidak wajib bagi dia puasa. Bayar fidyah atau tidak? Bayar fidyah atau tidak? Orang tua yang sudah pikun
Bayar fidyah atau tidak? Dia nggak puasa. Bayar fidyah atau tidak? Dia tidak bayar fidyah. Kenapa tidak bayar fidyah? Karena dia tidak kena kewajiban puasa. Kalau tidak kena kewajiban puasa berarti ya dia tidak bayar fidyah. Layaknya anak-anak yang belum balik itu kan nggak puasa. Apakah kita sebagai orang tua yang bayarkan fidyah? Tidak. Kenapa? Karena mereka tidak kena kewajiban puasa. Kemudian syarat berikutnya yang wajib untuk berpuasa adalah al-qudrah, yaitu mampu untuk berpuasa. Siapa yang keluar dari syarat ini? Yang keluar dari syarat ini adalah orang-orang yang sakit. Orang-orang yang sakit kan dia tidak mampu untuk berpuasa. Dan orang yang sakit itu ada 3 macam. Yang pertama adalah yang sakitnya ringan, ya mungkin cuma pilek-pilek atau sakit paru ya. Paru sakit atau bukan ya? Kalau akar ya, bukan sakit ya kalau paru ya. Maka wajib untuk puasa. Yang kedua yang sakitnya itu sedang, ya. Yang sakitnya apa? Sedang. Artinya sakit yang sedang itu kalau dia puasa itu nanti sembuhnya semakin lama. Ya, sembuhnya semakin lama. Kalau yang seperti ini maka dia makruh untuk berpuasa. Kemudian jenis sakit yang ketiga adalah yang memberikan mudarat sama dia. Itu kalau dia nekat puasa, itu sakitnya bisa bertambah. Mungkin awal puasa dia sakit di dada sebelah kanan. Dokter sudah nyarankan Bapak jangan puasa dulu. Kalau Bapak puasa, nanti sakitnya bisa tambah apa? Bisa tambah parah. Maka orang yang seperti ini, kalau dia puasa hukumnya haram. Ya. Jadi orang yang kalau dia puasa sakitnya bertambah, maka hukum puasanya adalah apa? Haram. Jadi kita harus ambil rukhsah ini untuk tidak berpuasa. Nanti kita puasa di hari yang lain. Dan seandainya yang menyarankan itu adalah dokter dan dia non muslim, kita percaya atau tidak? Kita tetap percaya. Kalau kita tahu dia adalah dokter yang amanah, sekalipun dia non muslim maka kita percaya. Dia menyarankan Bapak jangan puasa ya. Kalau Bapak puasa nanti Bapak bisa tambah apa? Sakit, maka kita ambil. Saran dia kita percaya, kita tidak puasa terlebih dahulu. Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah percaya sama orang non muslim, sama orang musyrik dalam kondisi yang sangat genting. Kapan itu Pak? Nabi pernah percaya sama orang musyrik dalam kondisi yang sangat genting, yang taruhannya itu bisa nyawa. Kapan Nabi pernah percaya? Ketika hijrah ke Madinah. Ketika hijrah ke Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan berangkat sama siapa? Sama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu lewat jalur yang tidak biasa dilewati oleh orang lain. Dan Nabi nyewa penunjuk jalan. Nama penunjuk jalannya siapa? Nama penunjuk jalannya itu Abdullah bin Quraiti, dan dia musyrik. Tapi Nabi percaya. Dan ketika Nabi keluar itu kan orang-orang musyrikin Quraisy buat sayembara. Siapa yang berhasil menangkap Muhammad maka baginya 100 ekor onta. Abdullah bin Quraiti ini tetap tidak mau membocorkan keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amanah. Dan Nabi percaya. Maka kalau ada dokter yang non muslim nyarankan kita Bapak jangan puasa, kalau puasa nanti tambah sakit, maka kita harus percaya. Ya, kita harus percaya. Kalau kita nekat puasa, maka bisa jadi kita malah berdosa. Kemudian yang berikutnya, syarat wajib puasa adalah mukim. Maka siapa yang safar dia tidak wajib puasa. Dan safar juga bermacam-macam, ada 3 macam. Yang pertama adalah safar yang ringan. Kalau safarnya itu ringan, maka lebih afdol dia berpuasa daripada berbuka. Safar yang ringan itu seperti kemana Pak? Seperti misalkan ke Bandung, ya, naik bus, ya. Itu berapa menit Pak? Paling 1 jam. Berat atau ringan safar seperti itu? Ringan, ya. Maka afdolnya kita berpuasa. Kemudian yang kedua, yang safarnya itu tidak seberapa berat. Tergantung daripada orangnya. Kalau ke Arab Saudi naik pesawat berat atau ringan? Berat ya, berat. Maka
bisa jadi kita makruh untuk berpuasa. Tapi kalau kita rasa itu ringan, makanya kita wajib atau afdolnya adalah berpuasa. Kemudian safar yang ketiga itu safar yang sangat berat. Safar yang sangat berat. Safar yang sangat berat itu seperti safar yang bagaimana? Seperti misalkan jalan kaki ke Arab Saudi ya, ini safar. Ada nggak itu Pak? Ada ya, kemarin saya lihat katanya dia mau jalan kaki, ternyata ketangkap sama kamera, dia pesan ojek ya. Jadi niatnya jalan tapi ternyata naik kendaraan atau naik sepeda ya. Atau jalan kaki ke Aceh misalnya. Maka ini adalah safar yang sangat berat. Kalau safar itu sangat berat, maka tidak wajib baginya berpuasa. Bahkan bisa jadi kalau dia nekat puasa, justru dia bermaksiat. Sebagaimana ketika Fathu Mekah. Fathu Mekah itu kan terjadi di bulan apa? Ramadan. Itu jalan dari Madinah ke Mekah yang jaraknya kurang lebih 500 kilo. Kalau puasa itu kan biasanya panas, makanya Ramadan itu dinamakan dengan Ramadan karena saat dinamakannya itu tepat musim panas, makanya dinamakan dengan apa? Ramadan. Ramadan itu artinya adalah syiddatul har, panas sekali, makanya bulan Ramadan dinamakan dengan apa? Ramadan. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, sholatul awabin hina tarmadul fisal. Sholat duha yang terbaik itu adalah ketika Ramadan. Ya, Ramadan itu artinya adalah panas. Ketika anak-anak onta mulai kepanasan. Nah itu kan jalan di bulan Ramadan, musim panas itu kan sangat panas sekali, 40 derajat bahkan lebih. Makanya sebagian sahabat kelelahan. Namun mereka tidak berani berbuka. Mereka nunggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ada yang menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasul, sebagian sahabat mereka kelelahan dan mereka tidak berani berbuka sampai engkau berbuka. Maka Nabi sebagai Nabiul Rahmah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka. Maka sahabat-sahabat pun ikut apa? Berbuka. Ternyata ketika Nabi sudah berbuka, sebagian sahabat berbuka, ada sebagian sahabat yang masih meneruskan apa? Puasa. Sehingga ketika mereka jalan itu semacam dipayung. Maka Nabi tanya, kenapa mereka? Mereka masih puasa, wahai Rasul. Maka apa komentar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ulaikal qusah, ulaikal qusah. Mereka itu adalah orang yang bermaksiat, mereka adalah orang yang bermaksiat. Maka kalau safar itu sangat berat, maka kita dianjurkan untuk berbuka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa minal bir asyamu fis safar. Bukanlah merupakan kebaikan puasa saat safar. Kemudian yang berikutnya yang wajib puasa adalah yang tidak haid dan nifas. Maka wanita yang haid, wanita yang nifas, maka dia tidak wajib untuk berpuasa, akan tetapi diganti di hari yang lain. Kemudian yang berikutnya terkait dengan puasa adalah masalah niat. Niat itu harus, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah." Siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi dari malam kita sudah niat, dan niat itu sebenarnya cukup dalam hati. Dan orang yang menyiapkan makan sahur di malam hari, dia itu sudah teranggap niat untuk apa? Berpuasa. Jadi kita perhatikan niat, ya. Terutama misalkan kita ini sakit, ya. Sehingga kita ragu, besok puasa nggak ya? Puasa nggak ya? Kan biasa gitu ya. Kita biasa ragu, ya. Besok puasa nggak ya? Ternyata malam hari itu kita nggak niat. Keesokan harinya kita ketika jam 8 itu merasa kayaknya kuat nih puasa. Sekarang saya puasa. Kira-kira puasanya teranggap atau tidak? Puasanya tidak teranggap karena baru niat puasa jam 8 pagi. Maka nggak teranggap puasanya. Dia harus niat sebelum fajar, dia sudah harus punya niat. Kecuali kalau puasa sunnah, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, itu pagi hari kita baru niat, maka sah puasa kita. Misalkan kita pulang dari masjid setelah syuruk, kita tanya sama istri, ada sarapan nggak? Nggak ada nih.
mau dimasakin, pas lihat beras habis, ya. Buka kulkas mau goreng telur habis, buka dompet juga habis ternyata dompetnya. Nggak ada duit nih, ya. Dicek saldo di ATM juga nggak ada. Ya sudahlah, habis sekarang puasa. Umi juga puasa kalau gitu, maka puasanya apa? Sah. Kalau puasa sunnah, tapi kalau puasa wajib harus niat dari malam. Kemudian yang berikutnya yang hendaknya kita perhatikan adalah makan sahur. Makan sahur ini hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Karena banyak dalil yang menyebutkan itu kita diperintah untuk makan sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Dalam hadis yang lain disebutkan, tasahharu walau bijur'atin mimma. Makan sahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air. Maka orang-orang yang makan sahur dia mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Di antaranya yang pertama adalah dia mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua dia menyelisih ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu mereka berpuasa, tapi mereka tidak makan sahur. Maka ketika kita makan sahur kita menyelisih ahlul kitab. Kemudian yang ketiga kita mendapati waktu mulia, karena waktu sahur itu adalah waktu yang sangat mulia, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Kemudian di antara kebaikan dari makan sahur adalah dia memakan makanan yang berkah. Karena Nabi menyebutkan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, sesungguhnya dalam makan sahur itu terdapat keberkahan. Jam 1 malam makan itu dianggap makan sahur atau bukan? Ya, itu tidak dianggap makan sahur, itu makan malam, ya. Itu makan malam. Karena ada sebagian orang ketika dia mungkin safar atau dia kemalaman ngobrol atau ada kegiatan sehingga baru makan malamnya itu jam 12. Dan ketika dia makan itu dia mengatakan ini jamaah makan malam sekaligus makan apa? Sahur. Itu bukan makan sahur. Makan sahur itu yang mendekati waktu subuh. Dan paling afdolnya sahur itu diakhirkan makan sahur itu. Disebutkan bahwasanya dahulu ya orang-orang itu makan sahur itu disebutkan qadra khamsina ayat. Itu jaraknya sampai waktu subuh itu hanya 50 ayat. Kita baca 50 ayat itu kira-kira berapa menit ya? Kurang lebih 15 menit ya. Itu waktu afdal kita makan sahur. Jadi makan sahur itu dianjurkan untuk diakhirkan. Kemudian pembahasan berikutnya yang sangat penting adalah terkait dengan pembatal puasa. Pembatal puasa itu ada dua. Yang pertama adalah pembatal pahala puasa. Yang kedua adalah pembatal puasa. Pembatal pahala puasa itu adalah maksiat secara umum. Dari maksiat-maksiat yang kita baca itu bisa jadi membatalkan apa? Pahala puasa kita. Padahal pahala puasa itu kan sangat besar sekali. Pahala puasa itu sangat besar sekali. Kalau baca Al-Quran itu pahalanya kelihatan. Baca Al-Quran itu per hurufnya diganjar berapa? Diganjar 10 kebaikan. Tapi kalau puasa, ya, puasa itu tidak kelihatan ganjarannya. Karena disebutkan dalam hadis, ya, kullu amali bani Adam lahu, seluruh amalan bani Adam itu untuk mereka, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan apa? Membalasnya. Menunjukkan pahala puasa itu sangat besar sekali. Disebutkan pahala puasa itu adalah tanpa batas. Kenapa? Karena puasa itu dia semacam sabar. Karena orang yang berpuasa itu kan dia menahan makan minum, menahan syahwat. Dan pahala sabar itu apa? Pahala sabar itu ajruhu bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Maka puasa juga demikian. Akan tetapi ada pembatal pahala puasa.
Kita sudah lelah-lelah menahan makan, menahan minum, tapi ternyata kita tidak mendapatkan pahalanya. Dan pembatal pahala puasa itu secara umum adalah apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyam illa ju'an atas." Bisa jadi ada orang yang dia berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Jadi tidak dapat pahala puasa. Yang didapat hanya apa? Lapar dan haus. Makanya disebutkan idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka. Apabila kau berpuasa, maka puasakan juga pandanganmu, puasakan juga pendengaranmu, dan puasakan juga apa? Lisanmu. Jadi kita berusaha ketika kita berpuasa itu kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah pembatal puasa. Pembatal puasa itu apa? Pembatal puasa itu yang pertama adalah makan dan minum. Makan, minum secara sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Misalkan hari pertama kita masih kagok, ya, itu kita makan bakwan sampai 7, kemudian teh panas 1 gelas. Ya. Ingat Pak, puasa. Nah itu puasa kita tidak batal. Tapi kalau pura-pura lupa baru apa? Batal. Ya. Kemudian yang berikutnya pembatal puasa adalah yang semakna dengan makan dan minum. Yang semakna dengan makan dan minum itu apa? Seperti infus, ya. Kita diinfus atau disuntik gizi, maka itu membatalkan apa? Puasa. Tapi kalau suntiknya itu obat, ya seperti vaksin dan yang lainnya, maka itu tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan puasa. Jadi yang semakna dengan makan dan minum itu seperti infus, ya, karena orang kadang-kadang ketika diinfus itu dia tidak terasa lapar. Atau disuntik obat, disuntik gizi atau cairan yang bisa menahan lapar atau haus, itu juga membatalkan apa? Puasa. Tapi kalau disuntik obat maka tidak batal puasa. Kemudian saya saat menyampaikan ini ada yang tanya, kalau disuntik obat nggak batal, kalau minum obat batal nggak puasa? Kalau minum obat ya batal Pak. Apalagi habis minum obat, minumnya itu 3 gelas, nah, itu puas kali itu. Ya. Tapi kalau disuntik itu tidak batal. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah jima, berhubungan badan sama istrinya. Maka ini membatalkan puasa. Bahkan bukan cuma membatalkan, tapi dosa dan ada kafarahnya. Ya, harus bayar kafarah. Apa bayar kafarahnya? Bagi yang berhubungan di siang hari di bulan Ramadan, kafarahnya itu yang pertama adalah memerdekakan budak. Kalau nggak ada budak, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau misalkan nggak sanggup, ya, yang 1 bulan aja nggak sanggup, bagaimana 2 bulan berturut-turut? Maka dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Ya, jadi jima di siang hari di bulan Ramadan, maka itu bisa membatalkan puasa. Bukan cuma batal, tapi dia harus bayar kafarah. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani dengan pilihannya. Ya, keluarnya mani dengan pilihannya. Artinya kalau mimpi di siang hari, mimpi basah sehingga mandinya keluar, maka tidak batal. Tapi ya mohon maaf, ya, kalau dia keluarkan dengan sengaja, yaitu misalkan minta dionanikan sama istrinya, maka batal apa? Puasa. Tapi dia tidak bayar kafarah. Tidak bayar apa? Kafarah. Karena bukan berhubungan badan. Kalau berhubungan badan itu ya kemaluan masuk ke kemaluan. Tapi kalau keluarnya itu tidak melalui jima, ya tetap batal puasanya. Tapi dia harus membatal, dia tidak membayar apa? Tidak membayar kafarah. Kalau misalkan bercumbu, boleh atau tidak bercumbu? Ya, boleh atau tidak? Boleh saja bercumbu, mencium, memeluk, ya. Yang penting syahwatnya kan kuat. Tapi kalau syahwatnya nggak kuat, ya,
akhirnya terjerumus misalkan jima, maka ya tadi ada dendanya, ada kafarahnya. Kemudian di antara yang membatalkan puasa juga adalah bekam, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis afdalul haji wal mahji, orang yang membekam dan dibekam itu puasanya adalah batal. Namun perkara bekam ini diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur, mayoritas ulama mengatakan puasanya tidak batal, karena dari riwayat yang lain disebutkan ihtajaman Nabi SAW wa wasa'im, Nabi pernah berbekam dalam kondisi beliau berpuasa. Namun yang terbaik adalah kita keluar dari perselisihan, keluar dari khilaf. Kita tidak usah bekam di siang hari di bulan apa? Ramadan. Dan semakna dengan bekam itu apa? Donor, ya. Maka kita juga kalau bisa tidak donor di siang hari di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, seperti mungkin mual, pusing, kemudian dia muntah, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang membatalkan puasa juga adalah haid dan nifas. Maka wanita yang misalkan dia berpuasa 5 menit sebelum adzan dia haid, maka puasanya apa? Batal dan harus diganti di hari yang lain. Baik, yang berikutnya yang terakhir adalah adab dalam berbuka puasa. Di antara adab dalam berbuka puasa, yang pertama adalah memastikan matahari sudah terbenam. Jadi kalau matahari sudah terbenam, maka kita berbuka puasa. Jadi jangan mengandalkan adzan dari muadzin. Kadang-kadang kan muadzin itu dia lambat adzannya. Kenapa lambat? Dia buka duluan. Dia buka dulu. Ya dia minum dulu es teh, makan dulu gorengan 2, baru azan. Antum yang di rumah nunggu-nunggu muadzinnya udah kenyang. Jadi kita pastikan terbenam matahari. Enggak usah nunggu apa? Dan kalau sudah azan, kalau sudah maghrib, matahari sudah terbenam, maka kita berbuka. Kemudian yang kedua, adab dalam berbuka itu kita segerakan. Kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka disegerakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitar. Senantiasa manusia itu dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kemudian yang ketiga adalah berdoa. Kita berdoa karena saat menjelang berbuka itu doa mustajab. Ya, disebutkan saat menjelang berbuka itu doa mustajab. Sebenarnya secara umum orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Namun disebutkan di penghujung berbuka itu doa lebih mustajab, karena dalam kondisi itu manusia dalam kondisi sangat kelelahan, sudah lapar seharian bekerja, capek. Orang itu kan ketika dia berdoa dalam kondisi yang tidak terbaik, itu doa lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saat safar itu doa cepat dikabulkan, karena dalam kondisi kita itu benar-benar sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berbuka, mau berbuka kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, kita berdoa untuk berbuka puasa. Kita membaca bismillah, kemudian kita minum. Setelah kita minum, kita membaca doa, zahabat dhama'u wa batallatil hurufu wa tabatil ajru insyaallah. Wa tabatal ajru insyaallah. Jadi dibaca doa ini itu setelah minum, ya. Karena doa ini artinya zahabat dhama'u. Ya, zahabat dhama'u. Telah hilang dahaga. Kalau belum minum, baca doa ini belum hilang dahaga kita. Tapi kita minum, kita batalkan dulu, baru kita membaca doa ini. Tapi mungkin demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ada pertanyaan? Atau cukup? Cukup ya? Baik, demikian saja yang kita akhiri kajian kita dengan
doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.